adalah Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ketika mendapatkan bayi, dia nggak tahu itu Nabi Muhammad, dia nggak tahu itu bakal akan menjadi Rasul. Tapi pandangan pertama ketika melihat Nabi Muhammad begitu mengesankan. Begitu langsung melihat Nabi Muhammad, dia langsung cinta dengan bayi itu. Bahkan dia mengatakan kepada Aminah, aku rela tidak diberikan upah olehmu, yang penting aku mau menyusui ini anak. Yang penting aku mau menyusui ini bayi. Tapi Aminah memberikan dia upah, diberikan bekal, dan mau diberikan kendaraan baru, onta baru. Kata Halimah, tidak perlu, ontaku masih bisa berjalan. Wa subhanallah, Halimah Sa'diyah yang tadinya hanya mempunyai susu biasa saja, tidak seperti perempuan-perempuan lain dari desa tersebut yang punya susu yang Masya Allah banyak di dadanya. Tapi ketika dia menempelkan Nabi Muhammad di susunya, maka dia tabaddat. Di dalam salah satu kitab Maulid menyebutkan bahwa ketika Rasulullah ingin meminum air susunya Halimah Sa'diyah yang tadinya sedikit, langsung air susu tersebut menjadi banyak dan kencang. Subhanallah. Irhasad, kemuliaan Nabi Muhammad, keberkahan Nabi Muhammad sudah terbukti walaupun beliau masih bayi. Unta yang tadinya terlambat berjalan 1 hari pulang ke kampung, yang tadinya lemah, subhanallah, ketika ditunggangi oleh Nabi Muhammad di atasnya, unta tersebut menjadi seperti unta yang kembali muda. Badannya lebih kuat dari unta-unta yang lain, sampai 1 hari terlambat pulang ke desanya yang tadinya lebih dahulu disusul oleh Halimah Sa'diyah, karena membawa seorang laki-laki yang penuh barokah, seorang bayi yang penuh dengan keberkahan. Keberkahannya mengalir kepada orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang berdampingan dengannya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Apa ya pesan yang ingin Habib sampaikan? Bahwa keberkahan Nabi Muhammad tidak akan pernah putus sampai hari kiamat. Bahkan sampai kita di dalam surga pun kita menikmati. Andai kata, amin, jikalau kita masuk ke dalam surga, amin. Andai kata kita masuk ke dalam surga, dan itu adalah harapan kita, wallahi, demi Allah, kenikmatan yang ada di dalam surga itu semua berkat daripada keberkahan Nabi Muhammad. Nanti kelak yang kita nikmati di dalam surga, semua itu wujud karena ada berkahnya Nabi Muhammad. Andai kata Nabi Muhammad tidak ada surga. Andai kata Nabi Muhammad tidak dilahirkan, maka tidak ada surga. Andai kata Nabi Muhammad tidak diutus, maka tidak ada nikmat surga. Bahkan alam semesta tidak diciptakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, yakinlah bahwa saat ini, detik ini, yang namanya berkah Nabi Muhammad masih ada. Dan yakinlah demi Allah bahwa keberkahan Nabi Muhammad pasti mengalir kepada kita pada malam hari ini. Jika Nabi Muhammad bayi pun memberikan keberkahan kepada orang yang belum mengenal Allah, apalagi keberkahannya itu pastilah sampai kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang mengenal Nabi Muhammad dan cinta pada Nabi Muhammad dan merayakan bahagia menyambut lahir Nabi Muhammad, yaitu kita pada malam hari ini. Pasti keberkahan itu akan mengalir kepada kita. Betul, betul, betul. Habib mau tanya, ingin berkah atau tidak? Mau berkah atau tidak? Habib tanya sekali lagi, kira-kira mau berkah atau tidak? Mau berkah atau tidak?
Mau surga atau tidak? Maunya kita harus dibayar dengan rasa cinta. Haruslah kita mencintai. Siapa yang lebih patut kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan cinta kita akan mendapatkan semua yang kita inginkan, baik itu kebahagiaan dunia ataupun kebahagiaan akhirat. Tidak ada yang bisa mengalahkan cinta. Tidak ada yang bisa mengalahkan cinta kepada Nabi Muhammad. Orang yang cinta dengan Nabi Muhammad pun malaikat takut untuk menghisapnya. Orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, malaikat pun gak bisa ikut-ikut. Malaikat gak bisa ikut-ikut. Ini kehebatan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi cinta itu perlu apa? Cinta itu perlu apa? Perlu apa? Perlu bukti. Cinta itu perlu bukti. Cinta bukan hanya sekedar di lisan. Betul atau betul? Habib mau tanya, cinta itu perlu dengan bukti atau tidak? Perlu bukti atau tidak? Cinta kepada Nabi Muhammad pastilah perlu bukti. Kalau nggak ada bukti, siapapun bisa mengaku cinta dengan Nabi Muhammad. Siapapun bisa mengaku cinta kepada Nabi Muhammad demi mendapatkan surga. Tapi cinta yang betul-betul akan berbuah mendapat keberkahan dan surga Allah, yaitu cinta yang ada bukti. Seorang yang mencintai dengan pembuktian. Cinta dengan bukti bagaimana? Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Bukti cinta adalah sesungguhnya orang yang mencintai dia akan taat dengan orang yang dia cintai. Kalau kita tidak taat, maka dusta kita mengatakan kita cinta. Aku cinta, iya, kalau ada bukti, itu cinta tulus. Andai kata tidak ada bukti, itu cinta mampus. Cinta yang tidak ada nilainya ketika orang hanya mengatakan dengan lisannya, aku cinta Nabi Muhammad, tapi tidak sholat 5 waktu, berdusta, betul? Aku cinta dengan Nabi Muhammad, tapi dia tidak puasa Ramadan. Cintanya jujur atau dusta? Dusta. Orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, pastilah dia akan mentaati Nabi Muhammad. Orang yang mencintai Nabi Muhammad, pasti dia akan membuktikan cintanya tersebut dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, dia akan bayar dengan ketulusan cintanya. Dia mengikuti taat dengan apa yang diperintahkan Allah dan diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jikalau dia mengaku cinta, yang dia ikuti bukan Nabi Muhammad, yang dia ikuti yaitu syaitan, maka dia bukan cinta Nabi Muhammad, tapi cinta syaitan. Dia mengikuti ajaran orang-orang kafir, tapi mengaku mencintai Nabi Muhammad. Dia bukan cinta Nabi Muhammad, tapi cinta dengan orang kafir. Cinta dengan Nabi Muhammad, tapi buka aurat. Cinta dengan Nabi Muhammad, tapi berbuat haram. Cinta dengan Nabi Muhammad, tapi minuman-minuman yang haram. Dusta. Ya, mereka semua dusta. Maka sangat mudah sekali mereka yang ingin dapat surga dan ingin dapat keberkahan Nabi Muhammad. Siapa mereka? Mereka yang cinta. Siapa yang cinta? Mereka yang taat pada Allah dan Rasul. Siapa yang cinta? Mereka yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Habib, hidup saya begini-begini aja Habib.
Puluhan kali saya dengar penceramah menyuruh saya cinta-cinta, tapi saya begini-begini saja Habib. Tidak ada perubahannya Habib. Tidak ada pengaruhnya dengan saya Habib. Tahu atau tidak? Kenapa tidak ada pengaruhnya? Sebanyak apapun nasihat yang kita dengar, kenapa tidak ada pengaruhnya? Begitu saja. Tidak ada perubahan. Ada satu kunci yang ingin Habib bocorkan kepada kalian, yang ingin Habib kabarkan kepada kalian. Ini mungkin kabar yang betul-betul ingin kalian dengar. Mungkin kabar inilah yang betul-betul benar jawabannya. Kenapa kita begini-begini saja? Nasihat masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nasihat di sini kita semangat ingin melaksanakannya, sampai rumah lupa, sampai rumah lalai lagi, sampai rumah bahkan tidak ingat apa yang dipesankan. Di sini memang ada sedikit efek pengaruh dari apa yang didengar. Dia ingin dapat surga, dia ingin dapat berkah, ingin ikuti perintah Allah dan lain sebagainya. Sampai rumah lupa lagi. Kenapa? Satu sebab yang menjadi sebab kuncinya adalah kita tidak mengefek nasihat-nasihat tersebut karena kita lupa bahwa kematian akan datang. Kita lalai bahwa ajal cepat atau lambat akan datang. Kita masih merasa bahwa hidup kita masih lama. Karena merasa hidup masih lama lah, kita merasa nanti saja, masih banyak waktu. Nanti saya akan lakukan apa nasihat Habib itu. Nanti saya akan amalkan apa yang dinasihati oleh Habib itu. Intinya apa? Lupa mati sehingga lalai di dalam kelalaiannya. Kalau dia ingat mati, pasti dia akan cepat untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik. Oleh karenanya, perbanyak hidup kita ini ingat dengan kematian. Kematian tidak mensyaratkan tua. Kematian tidak mensyaratkan muda. Kematian tidak mensyaratkan kaya atau miskin. Tidak. Kematian tidak mensyaratkan sakit atau sehat. Semua bisa didatangi oleh kematian. Yang rambutnya masih hitam saja bisa didatangi oleh kematian, apalagi yang rambutnya sudah putih. Betul? Anak kecil saja bisa didatangi dengan kematian, apalagi orang yang sudah bau tanah. 70 tahun ke atas, 65 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, sudah diambang pintu kematian. Sudah diambang pintu kematian. Nggak mungkin orang itu panjang umurnya sampai 200 tahun. Pada zaman ini sudah nggak ada lagi, sudah Pak Bu. 100 tahun saja sudah hampir nggak ada, betul? 90 tahun saja sudah hampir jarang, betul? 70 lewat, 80 apalagi, ya 75 selesai hidupnya, game over. Makanya yang sudah mendekati ambang batas itu cepat-cepat berubah. Dan yang muda juga jangan merasa umurnya masih panjang. Berdoa untuk umur panjang boleh, berharap umur panjang boleh, tapi yang diperbolehkan atau diharapkan umur panjang dengan dalam keadaan taat. Umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, bisa beribadah pada Allah. Tapi kalau umur panjang makin dia banyak maksiat, lebih baik nggak usah umur panjang. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya,
ya, yang banyak ibadahnya, yang baik ibadah amal ibadahnya. Ini orang baik. Sebaliknya, orang buruk, orang yang jahat, orang yang jelek, orang yang tidak diharapkan panjang umur. Siapa? Yang panjang umur tapi makin panjang makin banyak maksiatnya. Makin panjang makin lalai dengan Allah. Makin panjang makin banyak dosanya. Nah, ini nggak diharapkan umurnya panjang. Ya. Tapi sebagai penutup pesan Habib, tapi biasanya orang yang jahat itu, orang yang banyak maksiat itu umurnya panjang. Kenapa? Bukan berarti Allah sayang bukan berarti Allah panjangkan umurnya biar banyak maksiat, bukan. Itu tanda Allah sayang dengan dia. Allah masih tunggu dia. Allah masih menunggu dia kembali kepada Allah untuk taubat. Jangan sampai semakin Allah tunggu, semakin dia lupa dan tidak tahu diri. Ya, orang yang panjang umurnya tapi masih maksiat juga, berarti Allah di situ menampakkan sayangnya. Kenapa? Allah tunggu dia. Yuk kembali sebelum mati. Yuk taubat sebelum meninggal. Sehingga apa? Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang kami sampaikan. Lebih kurang minta maaf. Andai ada kata-kata yang salah dan ada kata-kata yang tidak pantas, mohon maaf, mohon ampun, mohon ridha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al lana hadha imaman marhuma wa tabaraka ba'di tabaraka ma'suma wa la taj'al minna wa la 'alaina shaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.